Kamu pernah duduk di depan layar komputer, menatap deretan angka yang bergerak cepat, lalu tiba-tiba teringat pada percakapan teman yang baru saja mengumumkan bahwa ia sudah menanamkan sebagian tabungannya ke dalam kripto, sementara sahabat lain mengaku masih setia pada deposito. Di antara mereka, ada pula yang mengelola portofolio saham dan reksadana. Pertanyaannya muncul otomatis, mana yang paling tepat untuk saya? Pertanyaan ini bukan sekadar soal pilihan produk, melainkan soal bagaimana menyesuaikan tujuan keuangan, toleransi risiko, dan jangka waktu investasi dengan karakter masing-masing. Pada video kali ini, kita akan menelusuri 4 instrumen investasi yang paling populer di Indonesia, kripto, saham, reksadana, dan deposito, dengan pendekatan yang terstruktur, mulai dari definisi sederhana, perbandingan risiko imbalan, profil investor yang cocok, hingga langkah-langkah praktis untuk menentukan pilihan yang paling pas bagi kamu. Simak sampai akhir, karena di bagian penutup saya akan mengajak kamu menuliskan rencana aksi pribadi yang bisa langsung kamu terapkan. Sebelum masuk ke detail, mari kita lihat dulu mengapa banyak orang masih kebingungan dalam memilih instrumen investasi. Secara umum, kebingungan muncul karena 3 faktor utama. Pertama, kurangnya pemahaman tentang karakteristik masing-masing produk. Banyak yang masih menganggap kripto itu sama dengan saham atau menganggap deposito tidak ada gunanya karena hanya menabung. Kedua, ketidaksesuaian antara tujuan keuangan dengan profil risiko. Seseorang yang menginginkan keamanan jangka pendek seringkali terjebak dalam produk dengan volatilitas tinggi, sehingga menimbulkan stres dan potensi kerugian. Ketiga, kurangnya proses pengambilan keputusan yang sistematis, tanpa kerangka kerja yang jelas, keputusan cenderung didorong oleh hype atau rekomendasi teman, bukan oleh analisis objektif. Ketiga akar penyebab ini akan menjadi dasar bagi kita untuk menyusun kerangka solusi yang terstruktur. Kerangka solusi yang akan kita gunakan terdiri dari 4 tahapan. Pertama, memahami definisi dan karakteristik dasar masing-masing instrumen. Kedua, menilai profil risiko, imbal hasil, dan likuiditas secara komparatif. Ketiga, memetakan profil pribadi. Apakah kamu seorang yang menghindari risiko, mencari pertumbuhan agresif, atau membutuhkan dana dalam waktu singkat? Keempat, mengaplikasikan matriks keputusan yang menghubungkan tujuan, horizon waktu, dan toleransi risiko dengan pilihan investasi yang paling cocok. Dengan mengikuti alur ini, kamu tidak hanya akan mengetahui apa itu kripto, saham, reksadana, dan deposito, tetapi juga akan mampu menempatkan diri dalam konteks yang tepat sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih rasional dan terukur. Mari kita mulai dengan definisi singkat yang bebas jargon. Kripto, atau mata uang kripto, adalah aset digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat transaksi secara terdesentralisasi. Nilainya ditentukan oleh mekanisme pasar, sehingga dapat berubah secara dramatis dalam hitungan menit. Saham adalah bukti kepemilikan atas sebagian kecil perusahaan publik. Ketika kamu membeli saham, kamu menjadi pemilik sebagian dari perusahaan tersebut dan berhak atas dividen serta potensi kenaikan harga saham. Reksadana adalah wadah yang mengumpulkan dana dari banyak investor untuk diinvestasikan oleh manajer profesional ke dalam portofolio yang beragam, baik itu saham, obligasi, atau pasar uang, tergantung pada jenis reksadana yang dipilih. Deposito, di sisi lain, adalah simpanan berjangka di bank dengan tingkat bunga tetap yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, LPS, hingga batas tertentu, sehingga menawarkan keamanan paling tinggi di antara keempat pilihan ini. Setelah definisi, mari kita bandingkan 4 instrumen tersebut dari 3 dimensi utama: risiko, potensi imbal hasil, dan likuiditas. Dari segi risiko, kripto berada di puncak volatilitas. Pergerakan harga dapat melampaui 2030% dalam satu hari, bahkan lebih pada periode krisis pasar. Saham berada di tingkat menengah. Meski tidak sefluktuatif kripto, harga saham tetap dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kinerja perusahaan, dan sentimen pasar, sehingga dapat mengalami penurunan signifikan dalam jangka pendek. Reksadana memiliki risiko yang bervariasi tergantung pada jenisnya. Reksadana saham memiliki risiko mendekati saham, sementara reksadana pasar uang atau obligasi memiliki profil yang lebih konservatif. Deposito menempati posisi terendah dalam hal risiko karena dijamin oleh LPS dan memiliki tingkat bunga yang sudah ditetapkan. Jika dilihat dari potensi imbal hasil, kripto menawarkan peluang keuntungan yang sangat tinggi, terutama pada fase adopsi atau ketika proyek baru mendapatkan perhatian luas. Namun, potensi kerugian juga tinggi. Saham memberikan imbal hasil yang seimbang. Dalam jangka panjang, indeks saham Indonesia telah menghasilkan rata-rata sekitar 1012% per tahun, meski ada fluktuasi tahunan. Reksadana, terutama yang berfokus pada saham, dapat menghasilkan imbal hasil serupa dengan saham, tetapi dengan diversifikasi yang mengurangi risiko spesifik.
Reksadana pasar uang biasanya memberikan imbal hasil lebih rendah, sejalan dengan tingkat suku bunga bank. Deposito memberikan imbal hasil paling rendah, biasanya antara 3-5% per tahun, tergantung pada tenor dan kebijakan bank, namun keamanannya menjadikannya pilihan yang stabil. Likuiditas, atau kemampuan mengubah investasi menjadi uang tunai tanpa kehilangan nilai signifikan, juga berbeda. Kripto memiliki likuiditas tinggi di pasar yang aktif. Kamu dapat menjual aset kapan saja melalui bursa kripto, meskipun pada saat pasar sepi atau token tertentu kurang populer, likuiditas dapat menurun. Saham juga likuid, terutama saham perusahaan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penjualan dapat dilakukan dalam 1 hari kerja. Reksadana memiliki likuiditas yang bervariasi. Reksadana pasar uang biasanya dapat dicairkan dalam 1 hari, sementara reksadana saham atau obligasi biasanya memerlukan waktu 1 hingga 3 hari kerja. Deposito memiliki likuiditas rendah karena dana terkunci hingga jatuh tempo. Pencairan sebelum jatuh tempo biasanya dikenakan penalti atau kehilangan sebagian bunga. Dengan perbandingan ini, kita dapat mulai memetakan profil investor yang paling cocok untuk masing-masing instrumen. Investor yang sangat menghindari risiko, mengutamakan keamanan, dan tidak membutuhkan pertumbuhan nilai yang tinggi dalam jangka pendek akan merasa nyaman dengan deposito. Mereka biasanya memiliki tujuan jangka pendek seperti menyiapkan dana darurat atau menabung untuk pembelian barang besar dalam waktu 1 hingga 3 tahun. Investor yang menginginkan pertumbuhan moderat dengan risiko terkelola, memiliki horizon waktu menengah hingga panjang, dan menghargai diversifikasi akan cocok dengan reksadana, terutama reksadana saham atau campuran. Mereka tidak ingin repot mengelola portofolio sendiri, namun tetap menginginkan eksposur ke pasar modal. Investor yang siap mengambil risiko lebih tinggi demi potensi imbal hasil yang lebih besar, memiliki pengetahuan dasar tentang analisis fundamental atau teknikal, dan bersedia menahan fluktuasi harga dalam jangka pendek hingga menengah akan cocok dengan saham. Mereka biasanya memiliki tujuan pertumbuhan kekayaan dalam 5 tahun ke atas dan bersedia meluangkan waktu untuk memantau pasar. Terakhir, investor yang tertarik pada inovasi teknologi, bersedia menanggung volatilitas ekstrim, dan memiliki toleransi risiko yang sangat tinggi. Seringkali dengan dana yang tidak akan dipakai dalam jangka pendek, akan menemukan kripto sebagai arena yang menarik. Mereka biasanya mengalokasikan hanya sebagian kecil dari total portofolio, misalnya 5-10%, untuk menghindari dampak kerugian besar. Setelah memahami profil, langkah selanjutnya adalah mengaplikasikan matriks keputusan yang menghubungkan tujuan keuangan, horizon waktu, dan toleransi risiko dengan pilihan investasi. Bayangkan sebuah tabel mental di mana sumbu horizontal mewakili horizon waktu, jangka pendek, kurang dari 1 tahun, menengah, 1 hingga 5 tahun, dan panjang, lebih dari 5 tahun. Sumbu vertikal mewakili tingkat toleransi risiko, rendah, sedang, dan tinggi. Pada tiap sel, kita menempatkan instrumen yang paling sesuai. Misalnya, pada sel jangka pendek dan toleransi risiko rendah, deposito menjadi pilihan utama. Pada sel menengah dan toleransi risiko sedang, reksadana campuran muncul sebagai opsi. Pada sel panjang dengan toleransi risiko tinggi, kombinasi saham dan kripto dapat dipertimbangkan. Dengan cara ini, kamu tidak lagi bingung memilih secara acak, melainkan menurunkan pilihan berdasarkan 3 variabel kunci. Sekarang, mari kita masuk ke bagian implementasi yang menjadi inti dari video ini. Di sini, saya akan membimbing kamu langkah demi langkah, mulai dari menilai diri sendiri hingga mengeksekusi investasi pertama. Langkah pertama adalah melakukan audit keuangan pribadi. Tuliskan semua sumber pendapatan, pengeluaran rutin, dan utang yang ada. Hitung selisih antara pendapatan dan pengeluaran untuk mengetahui berapa banyak uang yang dapat dialokasikan untuk investasi tanpa mengganggu kebutuhan hidup. Pastikan kamu sudah memiliki dana darurat yang setara dengan 3 hingga 6 bulan pengeluaran, dan dana tersebut sebaiknya ditempatkan di instrumen paling likuid dan aman, seperti rekening tabungan atau deposito berjangka pendek. Jika dana darurat belum lengkap, alokasikan sebagian investasi ke deposito berjangka 3 bulan untuk mengisi kekosongan tersebut, karena ini memberikan keamanan sekaligus sedikit imbal hasil. Setelah dana darurat terjamin, langkah berikutnya adalah menentukan alokasi aset berdasarkan profil yang sudah dipetakan. Misalnya, kamu adalah seorang profesional muda berusia 28 tahun, dengan tujuan menyiapkan dana pensiun dalam 30 tahun ke depan, dan toleransi risiko sedang. Dalam kasus ini, alokasi yang seimbang antara saham, reksadana, dan sedikit kripto dapat menjadi strategi yang tepat. Kamu dapat memutuskan untuk menempatkan 50% dari dana investasi ke dalam reksadana saham atau indeks, 30% ke saham individual yang kamu pilih berdasarkan analisis fundamental, dan 20% ke kripto sebagai sampingan inovatif. Jika kamu lebih konservatif,
Alokasikan 70% ke reksadana pasar uang atau obligasi, 20% ke saham, dan hanya 10% ke kripto. Langkah ketiga adalah membuka rekening di lembaga keuangan yang terpercaya. Untuk saham dan reksadana, kamu memerlukan akun di perusahaan sekuritas yang terdaftar di OJK. Pilihlah sekuritas yang menawarkan biaya transaksi rendah, platform yang mudah dipahami, dan layanan pelanggan yang responsif. Setelah akun terverifikasi, lakukan setoran awal sesuai dengan rencana alokasi. Untuk kripto, pilih bursa kripto yang memiliki lisensi resmi di Indonesia, seperti yang terdaftar di Bapepti, dan pastikan bursa tersebut menyediakan fitur keamanan seperti autentikasi 2 faktor dan penyimpanan cold wallet. Deposito dapat dibuka langsung di bank pilihanmu. Biasanya bank menyediakan layanan pembukaan deposito secara online, cukup pilih tenor, nominal, dan tingkat bunga yang ditawarkan. Langkah keempat adalah melakukan riset terhadap produk spesifik yang akan kamu beli. Untuk saham, mulailah dengan menelusuri laporan keuangan perusahaan, tren pendapatan, margin laba, serta posisi kompetitif di industri. Pilih perusahaan yang memiliki fundamental kuat, arus kas positif, dan prospek pertumbuhan yang jelas. Jika kamu belum siap melakukan analisis mendalam, pertimbangkan untuk berinvestasi pada indeks saham melalui reksadana atau ETF, karena ini memberikan diversifikasi otomatis. Untuk reksadana, perhatikan prospektus, kinerja historis selama 3 hingga 5 tahun, rasio biaya, expense ratio, serta reputasi manajer investasi. Pilihlah reksadana yang sesuai dengan profil risiko yang telah ditetapkan, misalnya reksadana saham untuk pertumbuhan atau reksadana pasar uang untuk keamanan. Pada kripto, lakukan due diligence yang lebih ketat, pelajari white paper proyek, tim pengembang, adopsi di dunia nyata, dan volume perdagangan harian. Hindari koin yang hanya mengandalkan hype tanpa dasar teknologi yang jelas. Selalu alokasikan dana kripto dalam jumlah yang kamu siap kehilangan, karena volatilitasnya dapat menggerus nilai investasi dengan cepat. Langkah kelima adalah mengeksekusi pembelian dan mengatur mekanisme pemantauan. Untuk saham dan reksadana, gunakan platform sekuritas untuk menempatkan order beli. Pilih tipe order yang sesuai. Jika kamu ingin membeli pada harga pasar saat ini, gunakan market order. Namun jika kamu ingin menunggu harga turun ke level tertentu, gunakan limit order. Setelah pembelian, catat tanggal, harga, dan jumlah unit dalam jurnal investasi pribadi. Untuk kripto, lakukan transfer dana ke dompet di bursa, kemudian pilih pasangan perdagangan yang diinginkan, misalnya Bitcoin terhadap rupiah, dan lakukan pembelian. Pastikan kamu menyimpan kunci privat atau seed phrase di tempat yang aman, karena kehilangan akses akan berarti kehilangan aset. Deposito biasanya tidak memerlukan pemantauan harian. Cukup pastikan tanggal jatuh tempo dan tingkat bunga yang disepakati. Setelah semua langkah di atas selesai, penting untuk menetapkan mekanisme evaluasi rutin. Setiap 3 bulan, luangkan waktu untuk meninjau kinerja portofolio secara keseluruhan. Bandingkan imbal hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan, misalnya 12% per tahun untuk saham, 8% untuk reksadana, dan 4% untuk deposito. Jika suatu instrumen secara konsisten di bawah target, pertimbangkan untuk menyesuaikan alokasi atau mengganti produk. Misalnya, jika reksadana saham yang kamu pilih terus mengalami penurunan karena manajer investasi yang kurang kompeten, alihkan dana ke reksadana indeks yang lebih pasif. Untuk kripto, evaluasi tidak hanya berdasarkan harga, tetapi juga perkembangan ekosistem. Jika proyek yang kamu investasikan tidak lagi menunjukkan kemajuan teknis atau adopsi, pertimbangkan untuk menjual sebagian atau seluruhnya. Selain itu, pantau faktor eksternal seperti perubahan suku bunga, kebijakan fiskal, atau regulasi baru yang dapat memengaruhi semua instrumen. Misalnya, kenaikan suku bunga biasanya menurunkan nilai obligasi dan reksadana obligasi, serta meningkatkan daya tarik deposito. Tidak ada strategi investasi yang sempurna, dan ada beberapa kesalahan umum yang sering terjadi pada investor pemula. Kesalahan pertama adalah overexposure pada satu instrumen, misalnya menaruh seluruh tabungan di kripto karena tergiur oleh cerita kaya dalam semalam. Hal ini meningkatkan risiko kerugian total. Solusinya adalah menerapkan prinsip diversifikasi, menyebar dana ke beberapa kelas aset dengan korelasi yang rendah. Kesalahan kedua adalah mengabaikan biaya transaksi, biaya broker, biaya manajemen reksadana, atau spread pada bursa kripto dapat menggerus keuntungan, terutama pada investasi berjumlah kecil. Pastikan kamu menghitung total biaya sebelum memutuskan. Kesalahan ketiga adalah tidak menyesuaikan investasi dengan perubahan tujuan hidup. Misalnya, setelah menikah atau memiliki anak, kebutuhan likuiditas meningkat, sehingga alokasi ke deposito atau reksadana pasar uang harus ditingkatkan.
Selalu revisi alokasi aset ketika terjadi perubahan signifikan dalam situasi pribadi. Jika langkah awal tidak berjalan sesuai harapan, misalnya kamu mengalami kerugian pada kripto dan merasa panik, ada beberapa cara untuk mengoreksi. Pertama, jangan langsung menjual semua posisi. Evaluasi apakah penurunan harga disebabkan oleh faktor fundamental atau sekadar volatilitas pasar. Kedua, pertimbangkan untuk menurunkan porsi kripto dalam portofolio dan menambah alokasi ke instrumen yang lebih stabil, seperti reksadana obligasi. Ketiga, gunakan teknik averaging down dengan hati-hati. Jika kamu yakin dengan prospek jangka panjang, membeli tambahan pada harga lebih rendah dapat menurunkan rata-rata biaya, namun pastikan tidak melampaui batas toleransi risiko. Keempat, manfaatkan stop loss pada saham atau kripto untuk membatasi kerugian maksimal, misalnya menetapkan batas penurunan 15% dari harga beli. Dengan mekanisme pengendalian ini, kamu dapat mengurangi dampak emosional dan menjaga disiplin investasi. Setelah kamu menerapkan semua langkah tersebut, penting untuk mengukur apakah strategi yang dipilih berhasil. Ukur keberhasilan tidak hanya dari angka imbal hasil, tetapi juga dari sejauh mana portofolio memenuhi tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Misalnya, jika tujuanmu adalah mengumpulkan dana pensiun sebesar 2 miliar rupiah dalam 30 tahun, gunakan kalkulator pertumbuhan nilai investasi untuk melihat apakah alokasi dan tingkat imbal hasil yang dicapai mendekati target tersebut. Jika tidak, periksa kembali faktor-faktor yang memengaruhi, seperti tingkat kontribusi bulanan, tingkat pengembalian, atau perubahan profil risiko. Selain itu, evaluasi aspek non-finansial, seperti tingkat stres yang kamu rasakan saat melihat fluktuasi pasar. Jika stres terlalu tinggi, mungkin kamu perlu menurunkan eksposur ke instrumen berisiko tinggi dan meningkatkan proporsi deposito atau reksadana pasar uang. Dengan menggabungkan metrik kuantitatif dan kualitatif, kamu dapat menilai secara holistik apakah strategi investasi sudah selaras dengan kehidupanmu. Sebagai penutup, mari kita rangkum kembali inti dari pembahasan ini. Pertama, kenali karakteristik dasar kripto, saham, reksadana, dan deposito secara jelas tanpa jargon yang membingungkan. Kedua, bandingkan risiko, imbal hasil, dan likuiditas untuk memahami trade-off masing-masing instrumen. Ketiga, identifikasi profil investor yang paling cocok. Apakah kamu risk averse, growth focused, atau kombinasi keduanya. Keempat, gunakan matriks keputusan yang mengaitkan tujuan, horizon waktu, dan toleransi risiko dengan pilihan investasi yang tepat. Kelima, jalankan langkah praktis, audit keuangan, alokasi aset, pembukaan rekening, riset produk, eksekusi pembelian, dan pemantauan rutin. Keenam, hindari kesalahan umum seperti overexposure, mengabaikan biaya, atau tidak menyesuaikan alokasi dengan perubahan hidup. Ketujuh, evaluasi hasil secara periodik dengan mengukur pencapaian tujuan keuangan dan tingkat kenyamanan emosional. Dengan mengikuti alur ini, kamu tidak lagi terombang-ambing oleh hype atau rekomendasi semata, melainkan memiliki kerangka kerja yang terstruktur untuk membuat keputusan investasi yang cerdas dan berkelanjutan. Sekarang giliran kamu. Luangkan beberapa menit untuk menuliskan tujuan keuangan utama kamu, tentukan horizon waktunya, dan nilai seberapa besar risiko yang kamu siap tanggung. Setelah itu, pilih satu atau dua instrumen yang paling sesuai, buka rekening, dan lakukan investasi pertama kamu. Ingat, investasi bukanlah sprint, melainkan maraton, konsistensi, disiplin, dan penyesuaian berkelanjutan adalah kunci utama. Jika video ini membantu kamu menemukan arah, beri komentar di bawah tentang keputusan yang akan kamu ambil, atau tantangan apa yang paling kamu rasakan dalam proses ini. Saya akan membaca setiap komentar dan siap berdiskusi lebih lanjut. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten mendalam seputar keuangan dan investasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga portofolio kamu selalu tumbuh dan aman. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.